Seorang pria merayakan ulang tahun pertamanya bersama putranya. Memberi anak itu gelang mekanis. Lihatlah pergelangan tangan anakku yang berdarah. Ayah ini luar biasa tenang. Dia tidak hanya memberitahu putranya bahwa gelang itu tidak bisa dilepas. Dikatakan juga bahwa masa depan akan bermanfaat bagi anak laki-laki tersebut. Setelah menjelaskan, pria itu meninggalkan rumah. Sejak itu menghilang selamanya. Meninggalkan anak saya yang duduk di sana dengan bingung. Dalam sekejap mata, tahun 2067 telah berlalu. Ethan tumbuh dengan gelang itu. Bahwa bumi sekarang menderita bencana panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua tumbuhan dan hewan telah punah. Yang selamat hanya bisa mengandalkan sintesis oksigen untuk menjaga jaringan. Oksigen hidup ini memiliki efek samping yang serius. Menghirup dalam waktu lama akan membuat Anda sakit. Istri Ethan menjadi korban pertama. Untuk membeli oksigen yang lebih baik, dia berjualan online dan bekerja siang dan malam. Namun masih belum mampu mengendalikan penyakit istrinya. Sampai hari ini, perusahaan sintesis oksigen terbesar di dunia menemukannya. Kata wanita itu pada Ethan. Mungkin dia bisa menyelamatkan bumi. Mendengar hal itu, Ethan langsung kebingungan. Katakanlah Anda hanya seorang pekerja pemeliharaan. Apakah ada kesalahan? Kemudian nyonya rumah membawanya ke laboratorium. Katakan padanya, ini adalah mesin waktu yang terhubung ke masa depan. Ternyata hal itu belum lama terjadi. Lebah membawa pesan 4 tahun kemudian. Pihak lain secara khusus menyuruh Ethan pergi ke sana. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia di masa depan tidak akan punah. Penangkal oksitosinosis mungkin telah dikembangkan. Kemudian nyonyanya mulai memanipulasi Ethan. Katakan padanya apakah dia bisa mengembalikan penawarnya. Maka kita akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ethan tidak mengerti kenapa itu dia. Saya tidak tahu apakah saya harus mengambil risiko atau tidak. Tapi pikirkan tentang istrimu yang sakit. Dia akhirnya menerima pengaturan takdir. Datanglah keesokan harinya. Ethan duduk di mesin waktu. Perjalanan waktu ke 400 tahun kemudian. Saat dia membuka matanya, adegan di hadapannya benar-benar mengejutkannya. Jauh di tahun 2067. Gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh dunia. Manusia menderita penyakit oksigen yang sangat serius. Karena mencari penawarnya, Ethan duduk di mesin waktu. Ke dunia masa depan 400 tahun kemudian. Namun, yang tidak dia duga adalah, ada bau harum di sekitar sini. Dedaunan hijau cerah. Tapi yang aneh adalah, dia tidak menemukan manusia. Ini juga berarti, umat manusia belum menemukan obat untuk penyakit oksigen. Namun yang lebih aneh lagi adalah, siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu? Melihat kamu di sini, Ethan mengikuti instruksinya. Pergi ke markas yang ditinggalkan. Menemukan sesosok tubuh tergeletak di depan pintu. Sudah lama mati. Dapat dikenali melalui lubang peluru di kepala. Korban, saat masih hidup, ditembak mati. Namun saat Ethan melihat lebih dekat, saya hampir dikejutkan oleh pemandangan di depan mata saya. Ethan melihat, namaku tertulis di kalung tulang. Mungkin gelangnya yang tidak bisa dilepas. Namun, kini lampu indikator gelang tersebut telah berubah menjadi hijau. Semua tandanya, mayat di depanku adalah aku di masa depan. Ethan benar-benar tercengang. Mungkinkah saya tidak mati karena penyakit oksigen? Tapi mati di bawah senjata orang lain. Saat ini dia menemukan ponsel di sebelah kerangka itu. Mainkan rekaman terakhir di dalam. Matikan teleponnya, sampai jumpa. Tidak. Ethan menyimpulkan dari petunjuk dalam rekaman itu. Saya bertengkar dengan seorang pria. Kemudian dia ditembak mati oleh musuh. Ada terlalu banyak misteri. Saat ini, Ethan sangat panik. Di malam hari Ethan mengambil seikat buah beri liar untuk dimakan.
Saat bersiap tidur untuk melanjutkan pengintaian besok. Tapi sebelum aku bisa tidur, dia merasa pusing, muntah tanpa henti. Jelas sekali bahwa makanan tersebut beracun. Dalam keadaan linglung dia melihat sebuah bola api jatuh dari langit. Kemudian sesosok tubuh bergegas keluar dari hutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberi suntikan pada Ethan. Ketika dia bangun, sekarang orang ini adalah teman baikku. Ternyata saat Ethan diracun, laboratorium mendeteksi kelainan pada tubuhnya. Jadi Dad diutus untuk membantu. Datanglah keesokan harinya. Keduanya menemukan markas lain yang ditinggalkan. Tiba-tiba, sinar laser melewati pintu. Setelah memastikan identitasnya sebagai Ethan, pintu perlahan terbuka secara otomatis. Di dalamnya mereka menemukan sebuah komputer. Di atas tertulis pesan menyambut kedatangan Ethan. Dia mencoba menekan tombol Enter. Gelang di pergelangan tangan langsung meregang. Kemudian darah mengalir ke bawah. Lampunya juga berubah menjadi biru. Lalu seluruh pangkalan tiba-tiba menyala. Keduanya terkejut saat mengetahuinya. Ini sebenarnya adalah laboratorium dari 400 tahun yang lalu. Dan mesin waktu juga diaktifkan kembali. Setelah 4 jam akan terhubung ke tahun 2067. Ini juga berarti mereka diharuskan menyelesaikan tugas dalam waktu ini. Tapi Ethan menganggap semua itu tampak terlalu kebetulan. Sepertinya semuanya sudah diatur sebelumnya. Bahkan penampilan Dad pun mencurigakan. Untuk memecahkan misteri ini, Ethan menggali buku harian eksperimen sebelumnya. Pada titik ini, saya mengetahui bahwa mesin waktu diciptakan oleh ayah saya. Namun ayah juga segera menerima pesan dari 400 tahun kemudian. Tapi saya belum punya waktu untuk tenang. Ada yang tidak beres di laboratorium. Kurangnya perbaikan selama bertahun-tahun mengakibatkan pasokan listrik di ruangan itu rusak. Jika listrik tidak dapat pulih dalam waktu 4 jam, mereka akan selamanya terjebak di sini, tidak dapat kembali. Jadi keduanya memutuskan untuk pergi ke kota untuk memeriksanya. Siapa sangka mereka baru saja melewati hutan. Melihat pemandangan yang menakjubkan. Di dunia masa depan, oksigen telah menjadi gas beracun. Untuk menemukan solusi, keduanya memulai perjalanan waktu. Namun ketika mereka hendak pergi ke kota untuk menjelajah, pemandangan di depan mata mereka membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kota yang tadinya ramai kini tinggal reruntuhan. Ini juga berarti bahwa umat manusia belum dapat mengatasi penyakit oksigen. Ethan kembali ke tempat di mana istrinya dulu tinggal. Setelah melihat istrinya, Ethan merasa lebih putus asa dari sebelumnya. Ternyata semuanya sia-sia. Mereka semua pada akhirnya akan mati. Tapi pertama-tama kita masih harus memperbaiki mesin waktu. Teman baik Kitchen menasehati Ethan agar semangat. Tapi satu kalimat darinya membuat Ethan semakin stres. Mungkin ini adalah hasil terbaik. Tidak ada lagi yang menderita. Aku tidak akan mati, aku tidak akan melakukannya lagi. Jika itu siapapun, saya akan memilih hasil ini. Tidak ada lagi yang menderita. Maaf temanku. Des menatap wajah Ethan yang kebingungan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia akan membunuh saudara ini. Tapi waktu hampir habis. Keduanya tidak punya waktu untuk berpikir. Yang terpenting sekarang adalah menemukan sumber listrik. Perbaiki mesin waktu. Dengan bantuan Des, mesin waktu akhirnya bekerja kembali. Ethan mengaktifkan kembali video ayahnya. Tanpa diduga, dia mengetahui rahasia yang mengerikan. Ternyata ayah juga menerima pesan tersebut 400 tahun kemudian. Memutuskan untuk menunggu sampai Ethan dewasa. Akan mengirim putranya untuk mencari jalan. Namun setelah bos wanita itu mengetahuinya, dia langsung menghentikan tindakannya. Karena dia ingin meninggalkan dirinya yang sekarang. Kemudian pimpin sekelompok orang. Membangun kembali peradaban 400 tahun kemudian. Ketika dua orang sedang berdebat, bos wanita itu melepaskan tembakan dan membunuh ayah Ethan. Namun,
Yang tidak dia duga adalah, setelah ayah mendengar beritanya, menyegel mesin waktu lagi 400 tahun kemudian. Hanya DNA Ethan. Hanya dengan begitu sistem masa depan dapat dibuka. Di permukaan, bos wanita itu ingin Ethan pergi ke masa depan untuk mencari jalan. Sebenarnya dia ingin membuka mesin waktu. Bahkan mata dan telinganya mengaturnya. Setelah mengetahui semuanya, Ethan menjadi sangat tertekan. Hadapi pertanyaan saudaramu dengan baik. Katanya juga dia terpaksa. Ethan ingin menghancurkan mesin waktu yang menghalangi bos wanita itu untuk pergi ke masa depan. Keduanya masih berkonflik. Situasi pun menjadi tidak terkendali. Saat penting, dapur tetap tidak mengambil tindakan. Dia tahu dia adalah kunci dari permainan ini. Jadi jangan ragu untuk menembak diri sendiri. Ethan tidak tahu apakah sejarah akan ditulis ulang. Namun tetap mengirimkan pesan dari masa lalu ayah. Untuk bos wanita, bersiaplah untuk mengirim orang keluar angkasa. Tanpa diduga, seberkas cahaya lewat. Mesin waktu tiba-tiba mati. Ternyata Ethan tidak kembali. Namun pindahkan kembali beberapa bibit muda. Semoga umat manusia dapat membangun kembali pekarangan rumah. Ia juga melampirkan video bos wanitanya yang membunuh ayahnya. Karena itulah bos perempuan itu juga ditangkap polisi. Istri di rumah menerimanya. Hadiah dikirim kembali. Bunganya berumur ratusan tahun. Sisi ini setelah Ethan mengubur Des. Melihat kupu-kupu di pohon. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi saya berlari menuju pintu laboratorium. Menemukan bahwa kerangka itu telah menghilang. Sepertinya nasibku telah ditulis ulang. Nasib umat manusia mungkin telah berubah. Dia berlari ke sisi tebing. Lihat bekas kota yang masih berupa reruntuhan. Sekarang ini adalah dunia baru yang ramai. Film berakhir di sini. Jika Anda suka, tekan suka. Bagikan dan ikuti. Sampai jumpa lagi.